Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Asli Grobogan. Di konten pertama kali ini, saya akan membacakan sejarah atau asal-usul nama daerah saya sendiri, yaitu Grobogan. Jadi, Grobogan sendiri berasal dari dua sejarah yang berbeda. Yang pertama adalah ketika Sunan Ngundung masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Ia menemukan banyak benda pusaka yang ditinggalkan di sana. Benda-benda pusaka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gerobak. Gerobak adalah wadah atau tempat untuk menyimpan berbagai benda seperti senjata, barang pusaka, wayang perhiasan dan sebagainya. Jadi seperti kotak yang buat menyimpan berbagai macam benda-benda gitu ya teman-teman ya. Kemudian benda-benda pusaka yang dimasukkan ke dalam gerobak dibawa menuju Demak. Ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Demak, gerobak tersebut tertinggal di suatu tempat. Nah, karena peristiwa itu, maka sebagai bentuk kenangan, tempat tersebut dinamai Grobogan, yang berarti tempat gerobak yang tertinggal. Itu versi satu ya, teman-teman ya. Kita bacakan versi yang keduanya. Di sini menyebutkan bahwa nama Grobogan berasal dari peristiwa Sunan Kalijogo yang membawa benda-benda pusaka warisan dari Raja Kerajaan Majapahit atau Prabu Brawijaya VII. Benda-benda pusaka tersebut dibawa dalam beberapa wadah yang disebut gerobak. Nah, saat dalam perjalanan ke Demak, rombongan Sunan Kalijogo dihadang oleh segerombolan perampok Bango Mampang, penguasa Kendeng bagian barat. Kendeng itu pegunungan di daerah utara ya. Deretan pegunungan di daerah utara Grobogan itu namanya Pegunungan Kendeng ya teman-teman ya. Nah, gerobak-gerobak yang berisi benda-benda pusaka itu pun hendak diminta secara paksa oleh para perampok. Namun dengan kearifan Sunan Kalijogo, ia mempersilahkan mereka untuk memilih salah satu dari gerobak-gerobak yang dibawanya. Kemudian para perampok memilih satu gerobak yang paling besar dan paling berat. Setelah memilih, para perampok melepas Sunan Kalijogo dan para penggawanya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, begitu Sunan Kalijogo pergi, para perampok membuka gerobak pilihan mereka. Namun, begitu gerobak tersebut dibuka, ternyata gerobak yang mereka pilih kosong. Bango Mampang pun merasa sangat marah dan meninggalkan gerobak itu, dan kembali meminta gerobak lain yang lebih berat. Nah, setelah Sunan Kalijogo kembali memberikan gerobak yang lain, kali ini Bango Mampang dan anak buahnya tidak kuat mengangkatnya. Bango yang merasa dipermainkan kalap hingga tidak dapat dikendalikan. Kemudian Sunan Kalijogo dibabat dengan pedang oleh Bango Mampang. Namun saat Bango berkali-kali mencoba melukai Sunan Kalijogo, ia tetap tidak bisa, justru semakin terpuruk. Pada akhirnya Bango Mampang dan Sunan Kalijogo melakukan kesepakatan damai. Nah, Sunan Kalijogo dan para punggawanya kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Demak Bintoro, anak buah Kalijogo baru teringat akan gerobak kosong yang tertinggal di daerah Kendeng, yang tadi yang pertama diminta oleh Bango Mampang tadi ya teman-teman. Kemudian Sunan Kalijogo pun mengatakan agar gerobak tersebut dibiarkan saja. Dari gerobak yang tertinggal inilah maka lahir nama Grobogan. Itu versi keduanya ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman sendiri, sejarah mana yang paling benar yang berhubungan dengan asal-usul pemberian nama Grobogan? Mungkin teman-teman bisa sharing di bawah yang terdekat atau yang paling mendekati itu sejarah yang mana. Gitu dulu teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen di channel ini ya.